Pertumbuhan diri, kebahagiaan, atau pemenuhan impian pribadi. Ada yang sudah dapat ini? Hah? Yang sudah ada dapat di sini, yang sudah merasa sukses, katakan saya. Belum semua angkat tangan ya. Nah, biar olahraga angkat tangan terus ya gitu. Jadi baik materi maupun non materi gitu. Jadi saya dapat materi nggak? Kira-kira dapat 3 wow kemarin itu? Nggak dapat ibu, kan beli sendiri. Tapi saya bahagia. Saya sampai ngomong gini menghibur diri. Alhamdulillah. Katanya yang ngajak saya income-nya udah 100 juta lebih, 200 juta lebih. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya bilang non materinya saya bahagia. Kenapa? Bisa membahagiakan orang lain ya. Ini mestinya satu-satu ya, saya nggak bisa bikin ininya ini dibikinin anak saya biar seru kan, mestinya satu nongol gitu ya. Nah teman-teman di kowe ini mau apa sih? Mau sukses, mau cari rezeki, iya jawab ya. Mau cari cuan yang kenceng, mau cari teman, iya bukan cari lawan ya. Mau cari kesibukan, ada. Oh iya juga, kurang sibuk ya di rumah ya. Cari rezeki, cari cuan, cari teman. Apa iya di kowe ini bisa? Teman-teman, siapa yang sepakat? Rezeki itu ibarat kupu-kupu. Ada pernah dengar? Baru dengar? Rezeki itu kayak kupu-kupu. Nah kalau rezeki ibu itu ibaratnya kupu-kupu, teman-teman bayanginnya gimana? Kayak gini ya, cara ngedapetin rezekinya, ambil jala, kejar, terus pakai jaring tuh ngejar kupu-kupu. Betul? Ada yang kayak gitu? Kayak gitu? Kan begitu cari kupu-kupu anak kecil kan gitu. Diambil, terus dikejar, ini dia terbang lagi gitu. Kayak ngejar customer ya. Kayak ngerekrut HP ya. Kelihatannya ada, cantik, cakep gitu kan. Kayaknya udah sukses nih di bisnis yang sebelumnya. Giliran dideketin, terbang lagi gitu. Ya rezeki kayak gitu ya teman-teman ya. Ada yang setuju cara ini? Capek ya Pak? Capek. Terus gimana dong caranya? Masya Allah, udah keren-keren nih, udah selesai deh materi kita. Ya, nah jadi mau main dengan kupu-kupu ternyata ada cara yang lebih efektif, ada cara yang lebih menyenangkan. Yang pertama yaitu bangun tamannya, ya. Terus yang kedua beda caranya nangkep kupu-kupu sama bangun taman. Yang di rumahnya ada taman, saya kemarin baru berkebun sama Bu Erna. Oh iya, Bu Erna tadi itu nggak ngenalin diri ya. Beliau HP saya rumahnya di Padang, teman-teman. Dan beliau dari Padang. Tepuk tangan dong buat MC kita juga. Rumahnya di Padang, tapi hampir setiap bulan ada closing NS. Nanti suruh dia testimoni juga tuh. Karena punya temennya bukan hanya di Padang, ada nggak service area? Nggak ada. Tapi beliau punya teman di mana-mana. Kupu-kupunya di mana-mana. Ya. Nah, beda cara menangkap kupu-kupu ya. Jadi kalau saat tamannya jadi, itu kupu-kupu akan datang sendiri. Mau kayak gitu? Mau dong ya gitu. Nah, jadi itulah bedanya kalau nangkap kupu-kupu itu nyari uang. Tapi kalau membangun taman itu membangun kekayaan. Apa sih kekayaannya? Punya teman yang banyak, punya HP yang banyak, punya NS yang banyak. Amin, ya. Nah, ini bedanya mencari uang dengan atau membangun kekayaan. Kalau mencari uang tuh ciri-cirinya gini teman-teman. Take and take. Apa tuh? Saya dapatnya apa? Yang dipikirin tuh saya dapatnya apa? Ketemu sama orang closing wall, saya mikirinnya 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta gitu. Iya, padahal yang ditemuin itu siapa?
kupu-kupu kan? Mau nggak dia hinggap kalau yang dipikirinnya bukan taman, tapi kalau dia mau ditangkap doang nih gitu kan? Dia bukan pengen dibahagiakan, bukan pengen dikasih seneng gitu, ya? Mikirnya aku dapat apa gitu. Baru duduk di koyak, sering nggak ada pertanyaan gini, kalau aku rekrut orang, aku dapatnya berapa ya? Ada yang tanya gitu? Padahal kalau kita rekrut orang dan dia jualan, dianya dapat nggak teman-teman? Teman yang kita ajak dapat nggak? Kalau dia dapat, walaupun kita misalnya belum dapat, udah ada manfaatnya nggak sih seorang kita ini, seorang SP ini? Nah, jadi kalau mencari uang itu take and take yang dipikirkannya gitu. Nah, kalau mengejar kupu-kupu itu ternyata kenikmatan yang semu, ya, semu sesaat. Orang lain pokoknya dia paksa aja beli gitu, nggak peduli dia butuh apa enggak. Orang dia butuhnya cuman cinnamon, dia butuhnya cuman apa, neo, biar gede disuruhnya crystal ice gitu. Dia nggak pada minum air es karena udah pada sepuh. Tapi biar gaya dipaks itu. Jadi buat siapa? Buat si HP biar dapat sesuatu gitu. Nah, kalau keterbatasannya kupu-kupu, kalau kayak gitu tuh jatuhnya bersaing. Ya. Nah, masukin kupu-kupunya ke dalam sangkar. Cemas nggak kupu-kupunya? Biasa terbang ke sana kemari, terus dimasukin ke dalam sangkar, ya. Nah, kalau membangun kekayaan ternyata gini, give and give. Give and give. Apa yang bisa saya berikan? Dulu saya ingat banget, misinya apa? Misinya Kowe itu apa sih? Apa, ayo bantu saya? Giving, menciptakan kehidupan yang sehat, ya. Jadi kita ketemu orang itu biar dia sehat, biar dia dapat ini. Kalau dia dapat dia di rumahnya dihadirkan water purifier, dia dapatkan air yang sehat, udah bebas mikroplastik. Dia akan sehat, dia nggak perlu ngangkat-ngangkat galon, bebas dari saraf kejepit. Dia juga akan lebih sehat dan praktis, ekonomis, apalagi higienis, ya. Itu yang dipikirin teman-teman. Dan apa yang kita pikirkan itu tervibrasi kepada yang kita temuin. Setuju? Ya, jadi kita ngasihnya apa? Bahkan ngerekrut juga kayak gitu. Kita bisa ngasih apa? Kalaupun kita misalnya saat itu belum dapat, tapi kita kan ngasih ke manfaatan. Betul? Banyak kan di luar sana ya, ibu-ibu sosialita yang ngumpul aja ngabisin uang suaminya gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu di sini, ya Allah, Masya Allah, ngapain Bu? Nah, gimana malahan bisa punya uang sendiri? Tadi ada yang intip komisi-komisi saya. Ya, kelihatan memang Bu. Kan saya bilang, ya cepetin ya aja, biar jangan flexing. Terus nggak enak sama HB. Wow, enggak. Teman-teman, HM itu dapat dari siapa? Dari HB apa dari Kowe? Dari Kowe, ya. Mindsetnya juga harus lurus juga, ya, harus benar juga. Nah, kalau membangun taman itu ternyata kenikmatannya berlipat. Dapat teman, dapat sahabat, orang yang jadi customer kita juga akan bisa menjadi HP kita. Kenapa? Karena dengan dia beli, dia ada potensi. Kalau dulu dia cuman beli terus beli galon, dia nggak ada bisnisnya. Yang ini dia cerita aja ketemunya, aku sekarang udah nggak beli galon lagi, aku sekarang pakai water purifiernya Kowe. Kalau kamu ikut pasang ini juga, kamu cerita lagi, kamu bisa juga dapat 4 juta. Nah, ya, manfaat. Tepuk tangan dong buat Kowe. Nah, terus keberlimpahan lahan, saling bantu, bukan saingan lagi gitu ya. Nah, daun dan bunga itu juga apa teman-teman? Simbol kebahagiaan, ya. Dan datangnya kupu-kupu itu adalah pasti. Jadi kalau kita duluinnya itu misi, komisi akan datang. Misi sama komisi
satu kata ya, depannya doang ada ko-nya. Kalau bahasanya dulu, kalau misi kita kedepankan, koko datang. Ya, gitu. Ko misi gitu ya. Oke? Teman-teman, siapa yang serius banget di kowe? Hah? Saya, iya. Saya serius ya. Tapi saya punya ayat ya di kitab suci saya di surat Al-Ankabut ayat 64. Ternyata gini teman-teman, kehidupan dunia itu hanyalah permainan sedangkan permainan dan senda gurau. Ini kurang lengkap ya. Senda gurau loh. Ada yang belum senyum hari ini? Hah? Kelihatan permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Jadi di kowe kita jangan stres. Di kowe kita main-main aja. Wah, langsung sama Mbak Bella dimarahin ini. Di kowe kita main-main aja. Setuju? Mau main-main aja di kowe? Main-main tapi berhasil dapat komisi. Tapi walaupun permainan ibarat main bola itu perlu serius nggak? Perlu. Jadi tetap walaupun dunia itu adalah senda gurau dan permainan, tapi kita tetap diminta untuk jadi be a good team player. Jadi pemain yang baik. Ini teman-teman hadir di sini udah sebagai pemain yang baik, juga yang di online ya. Semuanya tepuk tangan dong buat kita semua. Buat teman-teman yang hadir di sini itu sudah menunjukkan sebagai be a good team player. Berapa banyaknya orang yang namanya tercantum hadir di sini enggak. Terus pengen ngarepin closing. Terus yang kemarin tuh yang enggak 6 bulan ada closingan, ya kok nama saya udah nggak ada, kemana komisi saya? Hello, jadi pemain yang baik nggak kalau kayak gitu? Enggak. Jadi selamat buat teman-teman yang hadir di sini ya. Hampir kalau nggak ada yang penting-penting banget, saya hadir wajib di sini. Saya mewajibkan diri saya. Saya nggak mau ngewajibin SP saya, terserah. Ini independent business owner. Tapi saya nunjukin bahwa saya kalau nggak ada yang penting sakit dan lain sebagainya, saya hadir di sini. Ya, untuk apa? Jadi pemain yang baik. Become a better team player, be a good team player, ya. Jadi menjadi hari-harinya jadi pemain yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, ya. Nah, to be a great leader ternyata dimulai dari to be a good follower. Jadi sepakat teman-teman? Jadi kita jadi pengikut yang baik dulu. Disuruh apa? Iya, gitu nggak? Nggak juga gitu ya. Tapi apa yang misalnya disajikan di kowe, ada morning meeting setiap minggu hari Rabu, hari Sabtunya mungkin teman-teman juga ada pertemuan, setiap pertemuan yang diadakan oleh leadernya itu dihadiri, itu udah menjadi a good leader, great leader ya. Oke, mana ya saya punya film nanti. Teman-teman, saya sharing bagaimana saya cari closingan di Kuwait. Mau tahu? Sama kayaknya teman-teman juga melakukan ini saya rasa ya. Tadi kan udah ya kita cerita bangun taman ya. Bangun taman, caranya ganti fokus. Tadi ya, komisi fokuslah pada 3 hal. Ya, husnuzon pada Tuhan, pada Allah. Husnuzon. Orang nggak kerja juga dikasih rezeki, betul? Tapi kalau orang kerja, orang beraktivitas dikasih rezeki, pahalanya tambah banyak ya. Nah, husnuzon pada Allah, kepada leader, kepada apapun yang ditakdirkan kepada kita. Yang kedua, punya positif feeling. Jadi pikirannya positif, perasaannya juga positif ya. Dan yang terakhir positif motivator. Niat berkata yang baik
kalau ngomong, kalau ada satu kata-kata yang mau dikasih ke teman-teman semua, kira-kira teman-teman milihnya kata-kata yang kayak gimana? Tapi keadaannya nggak nyenengin, misalnya gitu kan? Ternyata BI checking ditolak. Ayo, gimana ngomongnya? Hah? Enggak. Jujur, ngomongnya apa? Eh, padahal ya, padahal motivasi itu akan bisa menjadi doa ya, akan bisa menjadi doa. Nah ini semuanya harus sinergi teman-teman. Kita main dulu sebentar ya. Kalau saya bilang gajah, gajah apa? Besar apa kecil? Besar. Gajah besar tapi tangannya gini. Kali ini kan kecil gini ya. Gajah besar. Semut kecil. Oke. Kita mulai. Semut. Wow. jadi apa tangannya bilang gini ya besar tapi besar kecil tapi tangannya begini ya semut semut kecil gajah besar ayo semut itu kalau nggak sinkron mudah nggak pikiran perasaan motivasi kalau nggak sinkron nggak mudah jalanin hidup nggak mudah jalanin bisnis nggak mudah jalanin bisnis kowe setuju kalau nggak sinkron tadi kan gitu kalau misalnya ada kata-kata yang kita disuruh pilih terus kita mau pilihnya apa ini kasusnya ditolak. Nah, iya. Kita bilangnya, sanggup nggak kita bilangnya, wow keren, berani nggak? Enggak, bilang aja wow keren, ya berani. Karena ucapan tuh doa, berani ya Pak ya. BI checkingnya ditolak gitu kan. Terusnya airnya ternyata nggak bisa, gitu. Itu bagian dari main-main, ya kan? Main air. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi jaga energi bahagia selalu supaya kita nggak rasa bekerja, supaya kita rasa main-main di taman dan itu perlu latihan. Sesungguhnya saat ini yang lagi belajar banget itu adalah saya. Saya lagi nasehatin diri saya, ya kan? Enakan main di taman, oke? Okay? Saya punya cerita. Ada yang mau dengar ceritanya? Ini gambar kapal ya. Saya cerita saya 30 hari itu sudah dibawa ibu saya dari Padang ke Jakarta. Ini gambarnya kapal pesiar ya. Tapi kalau saya bukan kapal pesiar, tanpa Mas Dua yang tenggelam itu, untungnya bukan saya yang di atasnya. Ya, 30 hari teman-teman. Jadi saya tuh suka banget jalan-jalan. Dan mohon doanya. Saya 2 bulan ini ternyata katanya masuk kandidat HM yang pergi ke Korea. 1 bulan lagi ya. Saya doakan juga teman-teman semua SP di sini juga bisa mencapai ya. Ini ada ceritanya nih. Kisah kapal pesiar. Kapal pesiar ini berlayar di lautan. Lalu terjadi tragedi seperti kapal Titanic. Tragedi seperti kapal Titanic. Kalau ada kapal ini kan ada sekoci-sekocinya ya. Nah, ada sekoci yang selamat, di mana sekoci itu dinaiki oleh 3 orang dengan suku bangsa yang berbeda. Yang pertama orang Amerika, yang kedua orang Perancis, yang ketiga orang Indonesia. Udah pernah dengar kayaknya ceritanya nih ya? Oh belum. Yang pertama 21 hari mereka melayang-layang di atas lautan. Ini hikayat ya Bapak Ibu. Melayang-layang di lautan, tiba-tiba orang Indonesia ngelihat kendi. Kata dia, oh kendi ini ada jinnya kali ya, katanya gitu. Kendinya diambil, diangkat ke atas sekocinya, digosok, 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 gitu ya.
Jus keluar jinnya gitu ya, Aladin ya. Aladin keluar. Kata Aladin, saya punya 3 permintaan yang akan saya kabulkan, katanya gitu. Kata terus kata si kata siapa? Kata orang Amerika, aduh ini mah akibat 21 hari melayang-layang di ini kamu halu ya, katanya gitu kan gitu. Tapi apa salahnya? Coba aja deh, katanya gitu. Si orang Amerika doanya apa? Dia minta apa sama Aladin? Tolong kembalikan saya ke Amerika, kata gitu. Kata Aladin, your wish is my command. Terus langsung orang Amerika pindah ke balik ke Amerika gitu. Kata orang Prancis yang tadinya nggak percaya, kata orang Prancis gini, ih beneran, katanya gitu. Tunggu, aku mikir dulu, katanya gitu. Aku mau jalan-jalan keliling dunia, nanti ke Paris juga gitu kan, balik ke kampungnya juga. Tapi jalan-jalan dulu, jangan langsung, kan namanya mau minta, katanya begitu kan. Jalan-jalan dulu, terus dengan fasilitas hotel bintang 5. Terus saya ngebayangin nanti jalan-jalan sama kowe kayak gitu kali ya. Nah terus lalu eh, dia sampaikan, apa kata Aladin? Your wish is my command. Just langsung si orang Perancis menghilang, dia pergi jalan-jalan keliling dunia atas izin ada. Orang Indonesia ini senangnya gugup gitu ya. Apa kamu tinggal 1 permintaan lagi? Dia senang kan ngumpul-ngumpul gitu ya, kata Ella Mirza. Duh kok aku kangen ya sama si orang Amerika sama orang Perancis, katanya gitu. Dia bilang, kembalikan sahabat-sahabat saya yang 21 hari itu. Astagfirullah, balik ke sini orang Amerika sama orang Perancisnya, apa katanya? Gitu loh. Kalau demo sih jangan ngajak-ngajak ya Mbak Bella. Kayak gitulah kira-kira teman-teman, makanya hati-hati berkata. Kalau mau mikir doa itu yang baik-baik aja. Orang lain bahagia kok diminta balik lagi ke kapal skocinya. Nah, kita nonton dulu yuk. Kita nonton dulu. Kesuksesan Anda ditentukan oleh pilihan yang Anda buat hari ini. Yang dibuat kapan? Hari ini, bukan besok. Ya. Nah, Mbak, kita nonton dulu ya, Mbak. Kita nonton ya. Hari ini kita senang-senang aja. Kalau sharing saya yang waktu dulu pakai nangis-nangis. Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Berapa hektar tanah kau udah habis, belum kelar-kelar juga. Lagian sekolahan, bentar-bentar perih, bentar-bentar perih. Lu tadi pagi-pagi ngapain, Blandul? Gak ada kelas, Be. Kagak ada kelas. Bagaimana urusannya? Emang kelas lo kemana? Rubuh. Maksudnya gak ada pelajaran, Be. Kagak ada pelajaran. Jadi lo udah kehabisan pelajaran. Terus bagaimana sih? Gua kagak ngerti nih. Be, dosennya kan gak ngajar di satu sekolahan. Dia ngajar di sekolah lain juga. Oh, guru lo namanya si dosen. Wah, enak dong bisa ngajar kesana kemari. Kaya dong tuh si dosen. Emang orang mana sih dosen? Be, kalau guru di sekolah tinggi namanya dosen. Bukan tuh guru namanya si dosen. Ribut mulu. Pakai tarik nafas lo. Oplet lo tarik. Udah. Cuma ngomong sama Babe. Bisa ngertinya. Dul, makanya gue sekolahin lo supaya pinter. Jangan bodoh kayak gue. Jangan cuma jadi supir oplet aja lo. Jadi dong gubernur gitu. Itu mungkin doa gue, Om. Bapak Gubernur mau aye mau lapor, ikut kawin masih ada tempat kotor, kampung sumpah pada berpanas ya. Film pun bisa jadi doa. Pedong yang mesti Apalagi dunia nyata. Jadi saya berterima kasih banget sama yang ngajak saya, yang baru, yang maksa-maksa saya ke sini, tapi bilangnya Mbak Dewi jadi HM, Mbak Dewi jadi HM. Cuma sekarang belum begitu sering dia ngomong Mbak Dewi jadi SM, Mbak Dewi jadi SM belum. Katanya udah jadi HM, doa sendiri ya gitu ya. Ya itu teman-temannya, tepuk tangan lagi buat si Dul ya.
main film aja katanya gini, kalau main film yang antagonis itu mereka groundingnya juga segera tuh karena bisa jadi doa. Nah, beruntung si Dul dapat perannya tuh didoain kayak gitu ya. Banyak banget cerita-cerita seperti itu ya teman-teman. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita itu bisa menjadi kenyataan dan bisa menjadi doa ya, dan semua doa dikabulkan. Ini gimana caranya biar beneran itu doa dikabulkan ya, teman-teman? Ada pertanyaan, rezeki kita tuh adanya di mana? Diri kita sendiri, Bapak, rezeki ada di mana? Di kowe? Alhamdulillah per 1 Oktober ini suami saya yang tadi katanya dosen, kata Sidul kan itu dosennya, ini suami saya dosen di Sekolah Tinggi Penerbangan, per 1 Oktober mengajukan pensiun dini. Pensiun dini ya. Bukan mau meninggalkan kemuliaan di tempat sana, beliau juga mengajar, tapi buat kami di sini juga banyak yang perlu dimuliakan. Tim yang sudah banyak, ada 5HM yang perlu juga kita muliakan ya. Jadi kami memutuskan untuk membersamai ya, membersamai mereka. Nah, kalau ada pertanyaan di mana Allah titipkan rezeki kita lihat binatang dulu ya. Jerapah. Jerapah itu rezekinya dititipkan pada pucuk pohon. Hewan tahu di mana dia dititipkan rezekinya. Mungkinkah jerapah itu akan merusak pohon tempat dia akan mengambil makanan di situ? Nggak mungkin, ya. Jerapah tidak akan mungkin merusak pohon tersebut. Nah, monyet, kok ketawa sih? Monyet di pohon pisang, mungkin nggak monyet merusak pohon pisang itu? Nggak mungkin. Hewan aja tahu. Kalau ikan di terumbu karang, ikan menjaga terumbu karang, tapi manusia merusak. Butuh puluhan tahun untuk mengembalikan terumbu karang yang dirusak oleh manusia, untuk dijual kembali. Lalu kita gimana? Ketika hewan tahu di mana letak rezeki mereka, bagaimana kita dengan manusia? Tadi ada yang jawab kalau di kowe, di mana gitu ya. Nah, ternyata rezeki kita itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ada di mana rezeki kita? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Teman-teman, hidup itu ibarat melempar bumerang. Kebaikan yang kita berikan akan baliknya kepada kita adalah kebaikan lagi. Kalau keburukan akan juga keburukan. Jadi bagaimana praktek kita di kowe ini? Siapa yang mau kita muliakan? Pertama, siapa Bu? Kita sendiri? Iya, orang lain dulu. Itu ada ilmu namanya ilmu kickback. Kalau kita muliakan orang lain, itu akan baliknya kepada diri kita sendiri. Jadi pagi-pagi pernah saya ada dalam satu titik saya nggak tahu mau ngapain lagi. Tadi saya cerita dari tahun 1997 itu saya adalah seorang networker, tapi di tahun 2019 pas masa COVID, 2021, 2022 ada nggak di sini yang nggak tahu mau ngapain lagi? Saya pernah di titik itu. Bahkan saya pernah dibilangin gini, Wi, dari dulu lo tuh jualan, tapi kayaknya lo gitu-gitu aja gitu. Ya nggak tahu, saya juga punya ya ada gitu kan prestasi-prestasi, tapi kata-kata itu akan juga kepikir gitu ya teman-teman. Terus mau ngerjain apa ya? Saya teringat lagi gimana tahun 2023 Bu Dewi Ratna itu ngajakin saya itu maksanya pengen supaya bantuin saya teman-teman biar utang saya lunas.
Ada nggak teman-teman kayak gitu ngajakin orang? Pengen bantuin supaya menyelesaikan persoalan sahabatnya, menyelesaikan persoalan orang yang diajaknya. Jadi ngerekrut itu bukan mikirin aku dapat apa ya dari dia, bukan gitu ternyata teman-teman gitu. Itu mah nggak apa ya, nggak selesai-selesai, kita dapat pun kayaknya akan terasa kurang aja terus gitu. Tapi kalau kita tahu, kalau kita bisa memberikan manfaat gitu ya, mau nolongin orang, saya dapat closing wow 4 juta. Saya ajak si A, closing juga 4 juta. Nggak ngurangin kan? Tapi saya bahagia kan gitu, bisa memberikan manfaat. Jadi di masa saya udah dalam berbisnis itu sering terjadi gesekan, betul? Pernah? Hah? Pernah? Bergesekan. Ini sudah saya prospek loh gitu. Kok kamu prospek lagi? Akhirnya nggak enakan gitu ya, nggak enakan, berantem. Jadi teman-teman, memuliakan itu memuliakan, tapi tetap tadi be a good team player, tetap ada rambu-rambu, tetap ada undang-undang. Mentang-mentang mau memuliakan orang, teman-teman ada yang ngajak seseorang hadir di sini, undangannya terus diprospek sama orang lain. Dalam fikih di dalam agama saya, dalam agama Islam, itu Rasulullah sempat bilang gini, jangan berbisnis, jangan melakukan perdagangan, jangan jual beli orang yang nggak tahu hukumnya, nggak tahu fikihnya, nggak tahu hukumnya. Itu gini, dilarang menjual di atas penjualan orang lain. Udah jadi HP sama kita, direkrut lagi sama orang lain, kamu anaknya aja deh pakai di sini, boleh nggak? Apakah itu kita bisa menjaga terumbu karang? Terumbu karang kita terjaga nggak kayak gitu? Pertanyaannya, kalau misalnya kitanya digituin orang, rasanya kayak gimana teman-teman? Nah, kalau kita digituin orang nggak nyaman, dan itu bukan suatu kebaikan, maka jangan dikerjain. Ya kan, hidup itu seperti bumerang, baliknya ke kita lagi. Buat apaan kita mencari yang misalnya kelihatannya 4 juta, sekian juta gitu kan gitu, kalau nantinya akan ada peluang kita juga akan kehilangan lebih besar lagi gitu. Pasti dibalas. Manusia mungkin nggak akan bisa sanggup membalasnya, tapi ada Tuhan, ada Allah, pakai hati nurani. Ya, jadi memuliakan itu dari kita mulai prospek, kita memuliakan bahwa kita akan memuliakan orang yang akan kita siarkan, akan kita ceritakan tentang produk koi. Bagaimana dia nanti dapat senang hidupnya, bagaimana dia nanti bisa terbayar hutangnya ketika dia dapatkan komisi puluhan juta, belasan juta, seperti itu. Yang ada malahan malaikat akan bilang gini teman-teman, seperti itu juga yang akan engkau dapatkan gitu. Makanya ketika kita ngambilin hak orang lain, malaikat juga ngomongnya apa? Seperti itu juga yang akan engkau dapatkan, seperti itu. Ya, jadi dimulai dari ini. Nah, terumbu karang kita yang paling dekat itu siapa sih? Pasangan. Kan di sebelah kita, dia tidur sebelah kita. Makanya kalau pengen cari rezeki, makanya saya bilang saya berhenti kerja. Saya udah nggak mau kerja lagi. Tapi saya ganti dengan pertanyaannya, siapa hari ini yang mau saya muliakan? Dari yang kita melek mata, lihat siapa. Kalau semalam suami saya ada di Tangerang, ada Bu Erna yang tinggal di rumah, gitu kan, lagi dari Padang nginep di rumah. Ya itu mulaikan dulu, walaupun hanya dengan sepiring apa tadi nah. Enggak, dia hidupnya sehat, sepiring buah potong gitu ya. Jadi itu kadang-kala kita malah nggak ingat teman-teman. Ini lagi sibuk nih, ada janji mau prospek kowe. Di rumah ada anak mau pergi sekolah. Udah ya, kamu nggak usah makan dulu sarapan. Udah sampai nggak usah makan dulu gitu kan. Nggak usah makan dulu. Saya mau ke mama mau prospek nih, big case nih, kayaknya wow nih gitu kan. Nggak dikasih makan anaknya. Padahal itu terumbu karang kita pertama gitu.
Kadang-kadang bisa jadi kayak gitu, malahan yang di rumah jadi suasana tidak nyaman. Mama kan kerja buat kamu, gitu kan? Mama kerja buat kamu. Udah ya, ih, nggak bangun cepet lagi, gitu misalnya kayak gitu. Nah, stop bekerja, akhirnya saya memutuskan gitu. Terus karena diawali dari masuknya koi ini untuk nyenengin yang ngajak, enak juga ya ternyata gitu ya. Taman pun terbangun gitu kan. Akhirnya juga mungkin saya nggak tahu juga ya, saya belum tanya satu-satu siapa yang saya ajak, apakah cuma buat nyenengin saya. Kalaupun iya, nggak apa-apa juga. Toh kita jadi give and give, ya nggak? Saya juga kepengen menyenangkan dia gitu. Nah, yang direkrut, siapa yang ngajak kita, dan juga terumbu karang kepada perusahaannya, teman-teman. Kepada perusahaannya gimana sih cara kita menjaga, memuliakannya? Ikut aturannya, ya, ikut aturannya. Apa saja yang dijadikan itu SOP-nya, ya udah, saya ikut karena saya memang mau jadi good team player. Leader bilang apa? Mbak, ngajar, siap. Mbak, ini siap gitu kan. Nggak kepikiran mau yang lain-lain lagi karena itu adalah cara kita mendapatkan rezeki. Jadi gini teman-teman, ketika kita niatnya pengen memuliakan orang lain, terjadi closing atau tidak closing, kita hatinya tetap senang. Kita hatinya tetap senang. Nah, gimana jika sebaliknya? Kalau rezeki kita itu ternyata tertutup pada sakit hatinya orang lain, ya. Jadi kenapa Pak? Kalau ingin dapatkan rezeki lalu menyakiti hati orang lain, ternyata itu malahan menutup rezeki kita. Jadi mulai sekarang kita udah nggak kerja lagi, ya, nggak usah kerja lagi, tapi ganti dengan memuliakan orang lain. Pagi ini saya mau nemenin HP, siapa ya yang mau saya temenin? Dulu saya pakai aturan, SP itu cuma 2 kali, 3 kali saya temenin. Pertama saya yang prospek, kedua dia yang prospek, ketiga bonus, misalnya gitu kan. Ternyata leader saya, SM saya nggak ngerjain gitu. Siapapun ditemenin, kedalaman berapapun, SP siapapun ditemenin. Ternyata itu ternyata kunci suksesnya. Saya ikutin. Jadi saya udah luruskan niat saya di Kowe untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain, ya. Oke, kayaknya sampai sini. Nah, yaitu ya, tanyakan setiap hari siapa yang akan saya muliakan, ya. Itu aja yang tanyain. Hari ini saya memuliakan siapa. Jadi list nama itu bukan list nama prospek buat dijadikan closing, tapi buat kita muliakan, ya. Oke. Ya itu ya, hidup seperti melempar bowling atau bumerang. Bukan bowling, itu filmnya salah ini ya. Kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Ini ada promo. Ada ebook yang dibikin sama suami saya. Emang dosen gitu ya. Dosen tuh bikin ebook The Road Ahead with Koi, menumbuhkan leadership, meraih target penjualan dan melangkah lebih jauh dalam direct selling. Oleh Amal Fatkula, SSIT, MMT, MMPD, gitu ya. Ya, tim saya namanya Koi Barokah ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Bapak Ibu materinya? Luar biasa ya. Pulang dari sini Bapak Ibu insya Allah akan closing. Saya doakan closing 10. Wow. Oke, selanjutnya penutupan yang akan disampaikan oleh SM kita Bapak Sarwono. Kepada Bapak Sarwono waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat
Selamat pagi. Gimana belajar sesuatu? Ayo, siapa yang bisa mengulang? Ayo, intinya. Ayo, pertama apa? Ya kan? Wah, itu udah yang terakhir nih. Pertama kali. Sebenarnya saya tadi belajar. Ya kan? Ya kan? Ayo. Wah, udah terakhir itu. Kan? Yang berhubungan dengan kowe. Ya. Oke, itu juga udah yang terakhir. Ya kan? Yang penting apa? Satu ya, yang di awal. Ya kan? Hah? Bukan. Ya kan? Gimana proses waktu saya ngerekrut Mbak Dewi? Ingat? Hah? Ditolak berkali-kali, betul nggak? Dicuekin, ya kan? Terus di PHP, udah janji tiba-tiba nggak bisa, mau datang nggak bisa, tapi ya kan, pantang menyerah, ya kan? Apa yang kita lihat? Hasil. Nah, di bisnis koe, ya teman-teman, ketika teman-teman kemudian mau merekrut, ya kan, kalau kemudian masih sekali di PHP, 2 kali di PHP, 3 kali PHP, mundur nggak? Hah? Kenapa maju terus? Hah? Ayo. Kan? Kenapa? Kalau kita mau merekrut orang, berarti kita harus yakin bahwa orang yang kita mau rekrut adalah punya potensi. Ya. Pertama, orang yang kita merekrut adalah orang yang punya potensi. Indikatornya apa? Orang punya potensi. Ayo. Ya kan? Latar belakangnya beliau aja. Ya kan? Latar belakang beliau apa? Satu, networker. Kedua, ya kan, guru. 3, ya kan, kalau bapak ibu kenal sama beliau, kira-kira mau rekrut nggak? Ya kan? Nah, sekarang bapak ibu tinggal pasang radar. Ya kan, pasang radar. Siapa yang saya kenal yang seperti beliau? Itu satu. Ya kan? Siapa orang-orang yang memang, ya kan, dari awal perjalanannya, ya kan, historinya adalah orang yang punya kualitas. Maka kita ngerekrut, ya kan, dan kita pegang, tangkap, maka ya kan, itu akan menjadi sebuah kandidat yang bagus. Coba sekarang Bapak Ibu tanya, lihat ya, Bapak Ibu tahu nggak background saya? Tahu? Hah? Ya kan, sebelumnya tahu? Nah, kenapa Bapak Ita mau rekrut saya? Oke, tahu ya. Nah, kemudian kenapa ada orang yang mau rekrut Pak William? Ya? Motivator. Ya kan? Kenapa ada orang mau rekrut Pak Ari? Ya kan? Sebelumnya kita nggak tahu. Ya kan? Tapi begitu kita masuk, kita yang rekrut tahu. Kita ngerekrut tahu. Artinya pada saat kita mau bangun nih. Tadi Bu Dewi kan bilang bahwa dalam bisnis ini apapun kita bangun taman, betul nggak? Jangan kejar kupu-kupunya, tapi bangunlah taman. Tapi pada saat kita sudah bangun taman, maka istilah ya kan, carilah kupu-kupu yang berwarna-warni, yang punya kualitas, betul nggak? Ya kan? Supaya mereka berkembang, iya, supaya menjadi besar. Jadi yang ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah pada saat kita dalam bisnis ini, maka jangan pernah menyerah untuk merekrut kandidat orang-orang yang potensi dalam sebuah bisnisnya, apapun, ya. Nah, kalau teman-teman misalnya tidak punya, ya kan, atau sebelumnya orang-orang yang tidak punya pengalaman di sebuah bisnis, ya kan, atau misalnya orang-orang yang cuma fresh graduate, bagaimana cara melihatnya dia bagus apa enggak? Ayo, kalau kita mau merekrut orang yang fresh graduate, kita nggak tahu, ya kan? Makalah carilah orang-orang yang pernah punya prestasi di apapun, ya kan? Prestasi di sekolahnya, prestasi di organisasinya, prestasi di mana-mana,
Jadi kalau Bapak Ibu, ya kan, kalau kita mau melihat orang-orang yang fresh graduate, maka carilah orang-orang yang pernah punya prestasi. Ketika orang punya prestasi, satu minimal dia punya mental, ya kan, untuk satu, ya kan, dia mau menjadi orang yang nomor satu, ya kan. Nah itu, ya. Jadi kalau kita hari ini kita belajar banyak ya dari seorang HM, ya, Bu Deryani, seorang guru, seorang sarjana pendidikan, bahasanya benar-benar tadi ngajar mengayomi ya, tapi makanya sangat luar biasa. Ketika kita mau menjalankan bisnis di kue, maka kita buatlah taman, kalau di laut buatlah terumbu karang, maka ikan akan datang. Nah, bagaimana hubungannya di kue? Ayo, bagaimana hubungannya di kue? Itu adalah personal, kita membagikan orang lain satu persatu, ya enggak? Kalau kita banyak gimana caranya? Ya kan? Maka buatlah sebuah sistem, ya kan? Ketika ada ikan masuk, dia akan betah. Ketika ada kupu-kupu, ada tempat untuk berhinggap, betul nggak? Maka ketika Bapak Ibu walaupun dalam kapasitas masih kecil, masih SP, ketika Bapak Ibu udah mulai ngerekrut orang, dan orang kemudian bingung, maka Bapak Ibu harus punya feeling, perlu diajari, perlu dimasukkan sistem, ya nggak? Perlu dimotivasi. Jadi ketika Bapak Ibu ada orang yang join sama Bapak Ibu, merasa bahwa kita hidup, bukan begitu join sama Bapak Ibu dibiarkan aja, ya kan? Seolah tidak punya rumah. Maka dari sekarang Bapak Ibu, buatlah taman masing-masing sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu merekrut, maka satu akan dapat namanya kenyamanan. Merasa diwongke, ya, merasa diorangkan, ya kan? Ketika nggak paham diajari, ketika lagi down dimotivasi, ketika nggak paham, ya kan? Kita dorong, ketika mereka sedang dimotivasi, ya. Nah itu yang harus kerangka berpikir seperti itu yang harus kita miliki, ya. Dalam bisnis ini kuncinya cuma itu Bapak Ibu. Nah kalau saya memandang koe Bapak Ibu, saya memandang koe itu adalah seperti taman surga Bapak Ibu. Kenapa? Satu, kantornya keren nggak? Keren, ya kan? Kantornya keren ya. Jadi koe sudah memberikan sebuah taman, ya itu apa? Kantor yang keren. Kemudian Kowe sudah menciptakan produknya. Keren nggak? Bagus nggak? Keren, luar biasa. Kowe sudah memberikan komisi yang besar. Keren nggak? Ya kan? Jadi Kowe itu sudah membuat sebuah taman-taman surga buat kita. Persoalannya kita sensitif nggak? Kita memahami itu nggak? Ketika kita bisa menggunakan itu, maka Bapak Ibu akan bisa sukses. Ya. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, sukses semua ya. Selamat pagi. Saya kembalikan kepada MC kita. Baik, terima kasih.